warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara rapat pada siang ini. Dalam agenda rapat kali ini kita akan membahas mengenai launching topik baru. Ada perusahaan rapat pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan direktur, yang ketiga informasi perusahaan, yang keempat laporan produksi perusahaan, yang kelima saran dan kritik, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mulai rapat ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga rapat siang ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu sambutan direktur. Kami persilakan kepada Ibu Erina Karisma Putri selaku direktur perusahaan untuk memimpin jalannya rapat. Waktu berdekat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam rapat teknologi produk Indonesia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Baik, pada agenda rapat kali ini saya ingin mendengarkan beberapa laporan dari beberapa bagian manajer hingga bagian operator. Yang pertama saya ingin mendengarkan laporan dari bagian manajer. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan laporan. Setelah itu pertama adalah visi menjadi perusahaan snack terbesar di seluruh Indonesia dengan kualitas terbaik dan terpercaya. Artinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin sebagai perusahaan terbesar di Indonesia dengan bahan terbaik dan teruji kualitasnya agar konsumen tertarik membeli produk kita. Yang kedua adalah dikenal luas dan mendapatkan persepsi positif snack berbagai kalangan. Artinya adalah kita menargetkan pasar tidak hanya kalangan dan tetapi berbagai kalangan agar mereka dapat merasakan enaknya dari snack. Misi adalah yang pertama menyediakan snack dengan bahan-bahan kualitas. Artinya adalah bahan yang kita gunakan telah melalui proses pensortiran sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua adalah menawarkan snack dengan harga yang terbaik. Artinya adalah kita menawarkan produk snack dengan harga yang terjangkau agar dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Yang ketiga adalah menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas akan persepsi positif untuk snack berbagai kalangan. Yang artinya pelayanan yang terbaik untuk pelanggan supaya mendapatkan citra positif sehingga mereka ingin kembali lagi dan membeli produk kita. Mengapa sih harus enak snack? Yang pertama adalah satu-satunya snack bawang yang berkualitas dan bermutu. Yang kedua adalah dibuat oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Yang ketiga adalah bawang yang sebagai bahan baku berasal dari pilihan terbaik di kota Bora. Yang keempat adalah tempat eksklusif dan nyaman yang dibalut dengan nuansa kota Jawa Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk bagian manajer terkait dengan laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan laporan dari bagian produksi. Untuk bagian produksi saya persilakan. Terima kasih Bu Erina telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan laporan dari divisi produksi. Perusahaan kita sebagai dari snack delicious rencananya akan mengeluarkan produk baru yang bernama IS. Sampel produknya bisa NAS Snack sendiri adalah makanan ringan dari hasil kreativitas kami yang menggunakan bawang merah dan bawang putih sebagai bahan dasar utamanya. NAS Snack bercita rasa gurih dan kenyal karena terdiri dari bahan seperti yang bergerak ada bawang merah. Di antaranya ada bawang merah dan bawang putih, tepung terigu, tepung tapioka, telur ayam, penyedap rasa, margarin, minyak goreng, seledri,
belajar dan semangat bapak. Yang setiap bahannya memiliki tingkat kualitas tinggi dan jelas secara sederhana tanpa menggunakan bahan dan pengawet yang ruangan gelap, sehingga keaslian rasanya tetap terjaga dan kualitasnya terjangkau. Selain kualitas, NAS snack memiliki nilai gizi yang baik dengan manfaat bawang merah dan bawang putih yang dapat meningkatkan nutrisi dan dapat saya sampaikan. Baik, silakan kembali. Terima kasih atas laporannya untuk bagian nutrisi. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya untuk tetap menjaga kualitas dan manfaat. Kemudian terkait dengan metodologi produknya, apakah kepentingan mungkin rekan-rekan sekalian ada saran terkait tanggal launching produk silakan dipersilakan. Mohon maaf izin dipersilakan. Silakan. Menurut saya tanggal tersebut terlalu singkat. Mengingat mempersiapkan hal-hal undang-undang produk itu tidaklah mudah dan persiapannya harus matang agar sesuai dengan keinginan kita. Menurut pendapat saya, bagaimana jika launching produk dilakukan pada tanggal 2 Juni 2023? Karena waktunya sudah tepat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Ya. Baik, setelah adanya beberapa pertimbangan untuk acara launching produk NAS snack ini, saya resmikan pada tanggal 2 Juni 2023. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan laporan dari bagian marketing. Untuk bagian marketing dipersilakan. Saya berterima kasih kepada Ibu dan Nina yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan laporan ini. Untuk bagian dari bisnis marketing, produk NAS snack mencapai target pasar, yaitu mengikuti anak muda atau kalangan kerja. Adapun strategi penawarannya antara lain menggunakan strategi online dan offline. Untuk strategi online, kita mengikuti sosial media yaitu website, TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Untuk pemasaran offline, kita melakukan dengan menawarkan produk secara langsung pada konsumen. Contohnya seperti teman-teman, dan saudara dan sebagainya. Dan itu bagaimana adalah penentuan harga produk tersebut didasarkan pada biaya yang dihabiskan untuk kami produksi dengan pada yang diberikan. Harga tersebut juga disesuaikan dengan target umum atau target utama yaitu konsumen seperti anak muda dan masyarakat umum. Sehingga harga produk tersebut dijual dengan harga yang terjangkau. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan brosur sebagai contoh keadaan saran atau masukan masyarakat lima sebagai bahan bukti. Baik, silakan kembali. Untuk brosur menurut saya sudah selesai, namun ada sedikit tambahan di bagian foto katalog supaya dibuat lebih menarik lagi ke depannya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan laporan dari bagian keuangan. Untuk bagian keuangan dipersilakan. Baik, terima kasih pada ibu saya yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan laporan di bagian keuangan. Biaya yang diperlukan untuk pembayaran wajib sebesar Rp63.000 dengan jumlah produksi 40 piece dan kita mengambil harga jual yaitu Rp3.000 per piece dengan berat produk per piece yaitu 100 gram. Biaya tersebut belum termasuk untuk brand ambassador, pamflet, dan brosur. Sekian dari keuangan. Terima kasih. Baik, silakan kembali. Terima kasih atas laporannya untuk bagian keuangan. Selanjutnya saya ingin memberikan laporan dari bagian bagaimana saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Lena atas waktunya selanjutnya. Untuk yang kita silakan seperti minyak sisa penggorengan, kita bisa berikan kepada pengepul untuk mengumpul minyak untuk diolah kembali. Cadangan sisa makanan yang tidak laku dan limbah organik, kita bisa mengolahnya menjadi
pupuk organik yang berguna untuk tanaman. Hal ini dilakukan supaya meminimalisirkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi dan mengubahnya menjadi barang yang berguna. Itulah laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, silakan. Terima kasih atas laporannya untuk bagian Mas. Selanjutnya saya ingin menjelaskan laporan dari bagian logistik. Untuk bagian logistik saya persilakan. Terima kasih Ibu Elvina karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan laporan di logistik. Jadi untuk persediaan barang baku, kami telah memilih produsen bahan baku yang memiliki dan terjual lebih murah dibanding dua produsen lainnya yang tentunya memiliki kualitas tinggi. Persediaan bahan baku yang kita miliki telah kami kontrol untuk meminimalisir penumpukan bahan baku berlebihan dan sebisa mungkin kami seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran bahan baku agar tetap stabil dan tidak terjual sia-sia. Dan untuk pendistribusian produk pada konsumen, kami telah bekerjasama dengan pihak ekspedisi yang ada di Kota Blora, JNE, dan JNT. Untuk brand ambassador produk, kita menggunakan dari pihak perusahaan dan luar perusahaan. Adapun untuk brand ambassador dari luar perusahaan, kita bekerjasama dengan Inhecan. Baik, Inhecan ini merupakan idol K-pop ternama di dunia yang telah populer dan masyarakat pun tahu, khususnya anak-anak muda yang saat ini banyak menggandrungi K-pop. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan kembali. Terima kasih atas laporannya untuk bagian logistik. Selanjutnya saya ingin memberikan laporan dari bagian konten kreator terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pembuatan brosur dan pamflet. Untuk bagian konten kreator, silakan. Baik, Ibu Elvina, untuk kendala yang saya hadapi yaitu terkait dengan fleksibilitas koneksi internet yang bermasalah di tempat kerja saat sedang melakukan proses editing ataupun mengirimkan file pekerjaan. Selain itu, fleksibilitas waktu dan tempat kerja yang bergantung pada laptop sebagai alat kerja utama, terkadang performanya mengalami penurunan dikarenakan terlalu lama dan sering digunakan. Kendala tersebut tentunya membuat jam kerja lebih lama dari perencanaan awal. Terima kasih. Baik, silakan kembali. Terima kasih atas laporannya untuk bagian konten kreator. Permasalahan tersebut akan segera saya tindak-lanjuti. Untuk semuanya, laporan saya terima. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga acara uji produk ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil rapat yang diperoleh pada hari ini. Yang pertama yaitu produk yang dilakukan yaitu bernama kue bawang. Yang kedua, strategi yang digunakan untuk pemasaran produk ini yaitu menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu pemasaran secara langsung dan yang kedua yaitu secara menggunakan media sosial yaitu berupa TikTok, WhatsApp, Instagram, dan website. Yang ketiga yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kue bawang ini yaitu sebesar Rp63.000 per piece. Dan untuk harga jual per piece-nya yaitu seharga Rp3.000. Yang keempat yaitu limbah yang dihasilkan berupa minyak goreng akan dijual ke pengepul minyak dan untuk limbah yang lainnya sisa produksi akan dijadikan pupuk organik. Dan yang terakhir yaitu produk dapat dilaunchingkan pada tanggal 2 Juni 2023.